Selamat malam saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Malam hari ini saya ingin mencoba tentang diambilnya uang cadangan Indonesia dari Bank Indonesia 200 triliun oleh Menteri Keuangan yang baru untuk diputar oleh Bank Himbaran. Bank Himbaran itu seperti BNI, Mandiri, BRI, biar dipinjamkan ke masyarakat Indonesia katanya. Sebelum saya membahas ke inti pokok, ini saya mau kasih sedikit pandangan. Menurut saya, ini ibaratkan ada suatu keluarga, ya. Suatu keluarga ini wajib, suatu keluarga yang cerdas wajib dia menyimpan uang cadangan yang tidak bisa diganggu gugat, yang mana uang cadangan itu akan digelontorkan atau dikeluarkan oleh keluarga tersebut apabila terjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Misalkan terjadi sesuatu untuk sakit, misalkan diambil, ya. Jadi analogi yang sederhana menurut saya, Indonesia ini harus memiliki uang cadangan yang disimpan oleh Bank Indonesia yang tidak boleh diambil kalau tidak kebutuhan mendesak. Karena kita tidak tahu ke depannya apa yang terjadi dengan ekonomi Indonesia. Jadi apa yang dilakukan Ibu Sri Mulyani itu sebenarnya bagus. Dia menyimpan sekitar 400 triliun di Bank Indonesia untuk sebagai cadangan kalau terjadi sesuatu yang membuat Indonesia harus mengeluarkan uang tersebut. Tapi Ibu Sri Mulyani diganti dan Menteri Keuangan yang baru seperti gaya koboi mengambil uang itu untuk diputarkan ke Bank Himbara. Jadi ada plus minusnya metode seperti ini. Tapi kalau pendapat saya lebih suka cara Ibu Sri Mulyani menyimpan uang untuk cadangan. Karena kalau negara ini tidak memiliki uang untuk cadangan, nanti kalau terjadi apa-apa dengan ekonomi Indonesia, contohnya seperti kayak kemarin ada COVID dan lain sebagainya, mau dari mana diambil uang? Tapi lagi-lagi saya mau katakan, Bapak Prabowo kembali ugal-ugalan masalah uang. Jadi kalau saya lihat Bapak Prabowo dan Menteri Keuangan ini merasa ambil, kasih, gelontorkan, kasih ke masyarakat katanya. Saya mau bahas tentang yang 200 triliun katanya akan dinikmati oleh masyarakat. Masyarakat yang mana? Ya, masyarakat yang mana? 200 triliun itu saya yakin bank BRI, Mandiri, BNI tidak gampang mengasihkan kredit kepada masyarakat UKM kecil menengah. Ya, kenapa? Karena bank-bank ini satu, dia akan cek BI checking. Yang kedua, dia akan minta izin usaha. Yang ketiga, dia akan minta agunan. Ya. Jadi masyarakat yang usaha kecil tidak akan menikmati uang yang 200 triliun itu. Kamu paham nggak, Menteri Keuangan? Saya ulangi sekali lagi, kau Menteri Keuangan, ya. Kau paksakan, kau ambil uang 200 triliun merupakan uang cadangan bangsa ini. Kau ambil, kau paksa, kau kasih ke bank supaya bank memutar. Saya curiga dengan kemampuan ekonomi kau. Ya, setahu saya, ya, Kementerian Keuangan tidak boleh mengintervensi Bank Indonesia. Tidak boleh Menteri Keuangan memaksa Bank Indonesia mengeluarkan uang cadangan. Ya. Kecuali dalam keadaan chaos ataupun mendesak seperti kayak COVID kemarin bisa, atau terjadi sesuatu yang harus. Ini kan kita belum terjadi apa-apa, tapi gaya kau ambil uang cadangan Indonesia dari Bank Indonesia
dan kau gelontorkan ke Bank Himbaran, BNI, BRI, Mandiri, dan kau bilang uang itu akan dinikmati oleh masyarakat kecil, kamu bohong. Ya. Masyarakat kecil yang usaha kecil, ya, itu sangat susah meminjam. Karena apa? Karena semua bank akan melakukan BI checking. Sementara masyarakat kecil sekarang ini, ya, banyak terkenal pinjol dan BI checkingnya tidak bagus. Kemudian bank akan meminta izin usaha. Ketiga, bank juga akan meminta agunan. Mau cerita agunan, mereka aja makan susah. Mau dari mana diambil agunan? Sehingga nanti uang itu saya bisa pastikan 80-90% uang yang 200 triliun itu akan dinikmati oleh para pengusaha-pengusaha kelas atas dan pengusaha-pengusaha yang kaya. Ya. Jadi kau Menteri Keuangan, kalau memang kau ingin menghidupkan UKM kecil, ya, kalau kau memang menginginkan mengasih pinjaman UKM kecil, bilang sama bank itu tanpa BI checking, ya, tanpa agunan, berani nggak? Berani nggak? Saya ulangi sekali lagi, Menteri Keuangan, kalau memang kau mengambil memaksa uang 200 triliun itu yang merupakan uang cadangan untuk bangsa ini, kau anggap genting, kau paksa ambil 200 triliun itu, mau kau bilang supaya ekonomi berputar, anggap itu benar. Ya, berani nggak kau bilang sama BNI, Mandiri, BRI supaya masyarakat yang meminjam 50 juta, 100 juta ke bawah tanpa ada agunan, berani gak kau? Tanpa ada BI checking, berani gak kau? Makanya saya katakan, ya, jadi saya yakin sekali 90% uang 200 triliun itu akan dinikmati oleh pengusaha-pengusaha kelas atas, pengusaha-pengusaha yang kaya dan orang-orang yang kaya. Jadi orang-orang yang kaya akan semakin kaya, yang semakin kaya akan semakin kaya. Jadi orang yang miskin, yang tidak punya agunan, yang BI checkingnya jelek, ya, yang dia jual kecil-kecilan akan tetap kecil karena BNI, BRI, Mandiri tidak akan pernah mau mengasih pinjaman yang besar kepada orang yang BI checkingnya jelek, kepada orang yang tidak punya agunan. Catat itu kau Menteri Keuangan. Ya, luar biasa Anda ambil uang cadangan. Seperti saya katakan, suatu keluarga wajib memiliki uang cadangan. Kenapa penting suatu keluarga wajib memiliki uang cadangan? Siapa tahu anaknya sakit tiba-tiba butuh uang, atau ada kemalangan butuh uang, atau perlu untuk membayar uang kuliah yang butuh uang. Jadi itu sebetulnya yang dibuat Ibu Sri Mulyani itu tuh bagus. 400 triliun itu disimpan di BI untuk jaga-jaga, ya, untuk jaga-jaga. Siapa yang tahu kejadian COVID kemarin? Siapa yang tahu akan 6 bulan ke depan terjadi apa-apa? Tidak ada yang tahu. Makanya saya bilang konsep yang dilakukan Ibu Sri Mulyani itu bagus. Uang cadangan harus ada. Tapi Prabowo sepertinya tidak suka. Prabowo sepertinya suka menggelontorkan uang dan merasa percaya diri sekali. Dan akibat percaya diri ini bisa nanti Indonesia mengalami inflasi. Ya. Jadi Bapak Menteri Keuangan, kau ambil uang 200 triliun dari uang cadangan, kau bilang untuk diputar ke masyarakat, berani nggak kau mengeluarkan aturan bahwa bank-bank BNI, Mandiri, BRI mengasih pinjaman 100 juta, 50 juta tanpa agunan? Berani nggak? Tanpa BI checking, berani nggak? Kalau tetap BI checking, saya yakin yang minjam adalah orang-orang yang kaya.
Catat itu. Salam cerdas dari saya, Trino Sianturi.